Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C dari mata kuliah Perdagangan dan Keuangan Global ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai foreign direct investment dan integrasi Indonesia dalam perdagangan global. Di sini kami menggunakan studi kasus hilirisasi nikel di Morowali. Baik, lanjut ke perkenalan anggota kelompok. Di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fikri Nur Fauzan dengan nomor NRP akhir 046. Saya Nabila Emilia Balkis, NRP 054. Saya Aina Nur Nabiba dengan NRP 3 digit terakhir 021. Dan saya Indra Tamimin dengan NKRI 083. Baik, yang pertama terkait pentingnya nikel dalam rantai pasok global, di mana nikel merupakan komoditas strategis dalam rantai pasok global, khususnya untuk produksi bahan baja anti karat dan juga bahan baterai kendaraan listrik. Indonesia sendiri merupakan produsen nikel terbesar di dunia dengan jumlah nikel mencapai sekitar 17,7 miliar ton biji, serta cadangannya sekitar 5,2 miliar ton biji nikel yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia seperti di Sulawesi dan juga Maluku. Sebagian besar saat ini produksi biji nikel digunakan untuk industri bahan baja dan juga bahan baja anti karat, tetapi eh, permintaan nikel ini seiring berjalannya waktu semakin meningkat untuk kebutuhan bahan baku dari baterai mobil listrik. Seiring dengan percepatan transisi energi bersih global, sejak tahun 2020, pemerintah Indonesia melarang ekspor biji nikel mentah guna mendorong hilirisasi, yaitu pengelolaan dan juga pemurnian nikel dalam negeri dengan cara pembangunan smelter serta fasilitas baterai untuk meningkatkan nilai tambah serta kemandirian industri baterai nasional. Next. Adapun tujuan dari presentasi kami pada hari ini menelaah keterkaitan FDI dan juga kebijakan hilirisasi di Indonesia. Yang pertama, menganalisis bagaimana kebijakan hilirisasi di Indonesia mampu mendorong peningkatan Foreign Direction Investment FDI terutama dalam sektor pengelolaan sumber daya alam sehingga mampu meningkatkan nilai tambah pada produksi dalam negeri. Yang kedua, untuk mengkaji keterkaitan dampak sinergi antara kebijakan pemerintah dan juga FDI dalam mempercepat transisi energi, mengembangkan industri baterai, kendaraan listrik, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai rantai pasok terbesar secara global. Next. Relevansi FDI sendiri dan juga hilirisasi nikel terhadap perdagangan dan juga keuangan global secara signifikan melalui beberapa aspek, di mana pada Morowali, di daerah Morowali sebagai wilayah dengan cadangan nikel terbesar di dunia, menjadi pusat dalam hilirisasi nikel yang strategis pada perdagangan internasional, terutama untuk industri baterai, kendaraan listrik, dan juga baja anti karat. Proyek hilirisasi nikel di Morowali, Indonesia, seperti eh, di Morowali Industri Park IMIP, berhasil menarik Foreign Direction Investment FDI secara besar-besaran dari berbagai negara. Investasi ini mampu memperkuat arus modal asing, cadangan devisa, serta nilai tukar rupiah. Hal ini dapat memperkuat Indonesia dalam rantai pasok global. Namun, di balik keberhasilan ekonomi yang ada, terdapat beragam tantangan yang signifikan, seperti penggunaan energi fosil yang masih pasif terjadi, serta konflik sosial akibat pengambilan alih lahan yang dapat berdampak bagi masyarakat setempat. Oleh sebab itu, keberlanjutan investasi dan pembangunan industri biji nikel, khususnya di Morowali, harus diimbangi melalui pengelolaan dan dalam aspek sosial dan lingkungan yang baik, supaya hasil dapat dirasakan secara merata serta dapat menekankan resiko negatif. Dengan demikian, hilirisasi yang ada di Morowali tidak hanya memiliki peran penting dalam perdagangan dan keuangan global, melainkan juga krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Baik, Next.
Adapun terdapat kebijakan ekspor nikel bagi pemerintah Indonesia, yaitu pemerintah secara resmi menerangkan bahwasannya terdapat kebijakan larangan ekspor nikel secara mentah sebagai bagian dari strategi hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini pun pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2014 yang mempercepat pelarangan ekspor ini hingga berlaku penuh mulai 1 Januari 2020. Larangan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri melalui pembangunan smelter, lalu mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah berisiko rendah secara ekonomi. Lalu yang terakhir, mendorong transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM tahun 2022, bahwasannya sejak kebijakan larangan ini diberlakukan, ekspor nikel olahan meningkat signifikan. Pada tahun 2022, nilai ekspor produk olahan nikel seperti ferronikel dan stainless steel mencapai USD 30 miliar dolar. Next. Lanjut ke studi kasus di Tsingshan Holding Group China, di mana Tsingshan Holding Group merupakan perusahaan produsen stainless steel terbesar di dunia yang berlokasi di Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Didirikan pada tahun 1992, Tsingshan berkembang pesat dengan model bisnis vertikal terintegrasi, di mana mereka mengendalikan seluruh rantai posok yang dimulai dari tambang nikel, proses pemurnian, peleburan atau smelting, hingga produk akhir seperti stainless steel coil dan komponen untuk baterai. Nah, keunggulannya Singsan sendiri yaitu fokus pada ekspansi global, terutama ke negara yang berkembang yang memiliki sumber daya alam strategis seperti Indonesia, Zimbabwe, dan Tanzania. Salah satu dan Singsan Group ini merupakan salah satu perusahaan terbesar dalam pasar baterai kendaraan listrik atau EV karena penguasaannya terhadap nikel sebagai bahan utama baterai lithium ion. Nah, lalu pada tahun 2013 sampai tahun 2015, Tsingshan melakukan langkah besar dengan membangun kawasan industri terpadu bernama Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Investasi ini menjadi salah satu FDI terbesar sepanjang sejarah Indonesia di sektor pertambangan dengan hilirisasi logam. Nah, tentunya Tsingshan ini tidak bekerja sendirian, namun juga berkolaborasi dengan sejumlah mitra lokal, baik BUMN maupun swasta, seperti PT Aneka Tambang atau Antam, yang merupakan BUMN pertambangan yang memiliki konsei tambang dan pengalaman dalam pengolahan nikel. Lalu ada PT IP dan PT Indonesia Singsan Stainless Steel yang merupakan entitas usaha patungan yang menjadi tulang punggung operasional kawasan industri serta dukungan pemerintah pusat dan daerah. Bisa di next. Nah, investasi Tsingshan tergolong sebagai greenfield investment, yaitu jenis FDI di mana investor asing membangun fasilitas produk dari nol, bukan membeli atau mengakuisisi perusahaan yang sudah ada, di mana terdapat beberapa karakteristik, yaitu membangun penuh kawasan industri, kontrol penuh terhadap manajemen, serta menunjukkan komitmen jangka panjang di Indonesia karena skala investasinya yang sangat besar dan tidak bersifat spekulatif. Next. Nah, baik, jadi kami menganalisa permasalahan FDI yang ada di Morowali ini melalui pendekatan triple bottom line. Jadi di sini terdapat tiga aspek, yaitu people atau sosial, planet atau lingkungan, profit atau ekonomi. Dari aspek people, kita melihat bahwasannya terdapat penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan dan pelatihan, serta terdapat konflik sosial atau permasalahan lahan. Yang di sini jika kita kaitkan dengan studi kasus Morowali, terdapat penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi isu didominasi oleh TKA yang muncul. Lalu masyarakat lokal masih belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Lalu kita melihat dari aspek planet atau lingkungan, kita melihat bahwasanya terdapat deforestasi, pencemaran, reklamasi pasca tambang, lalu terdapat kepatuhan terhadap AMDAL. Nah, di sini sendiri kita melihat bahwasannya terjadi degradasi lingkungan dan pencemaran laut yang ada di daerah Morowali, Sulawesi Tenggara. Lalu terdapat reklamasi belum maksimal dan pengawasan masih lemah. Lalu kita menuju ke aspek terakhir yaitu profit. Di sini indikator evaluasinya yaitu nilai tambah ekspor, lalu peningkatan investasi dan PDRB. Jika kita melihat bahwasannya
kita kaitkan dengan studi kasus Morowali, terdapat ekspor nikel olahan yang naik secara tajam, yaitu USD 30 miliar pada tahun 2022, lalu kontribusi ke PDRB Sulawesi meningkat. Next, silakan Emil. Selanjutnya ada dampak dari FDI smelter di Morowali. Ya, ini yang pertama ada peningkatan PDRB Kabupaten Morowali dari tahun 2017 hingga 2021. Khususnya pada sektor industri pengolahan atau manufaktur dan juga pertambangan dan juga penggalian atau mining and quarrying. Jadi di sektor industri pengolahan smelter dan nikel ini menjadi sektor paling dinamis dan juga dominan di Kabupaten Morowali, tumbuh hingga 25% pada tahun 2023 dengan kontribusi besar ke total PDRB itu bisa mencapai 44% dari total PDRB Sulawesi Tengah. Jadi mereka menyumbang hampir 44% PDRB ke Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian di sektor pertambangan ini, jadi hulu prinsip ekspansi tambang nikel memicu smelter meningkatkan PDRB tambang kurang lebih itu 16% pada periode 2018 sampai 2019. Jadi Kabupaten Morowali ini secara khusus ini memberikan dorongan besar atau kontribusi terhadap Provinsi Sulawesi Tengah yang hampir setengah provinsi itu melalui sektor industri dan juga pertambangan karena adanya FDI dari smelter Morowali ini. Next. Kemudian ada juga dampak positif lainnya, yaitu adanya penyerapan tenaga kerja, sekitar ada 80.000 lapangan kerja yang tercipta dari awal 2024. Kemudian ada dari penyerapan tenaga kerja tersebut juga mendukung infrastruktur pendidikan seperti adanya Politeknik Industri Logam Morowali yang mendukung peningkatan skill tenaga kerja lokal, sehingga bisa mengurangi penyerapan tenaga kerja asing. Dan juga ada dampak peningkatan infrastruktur seperti pembangunan jalan, pelabuhan, pembangkitan listrik, fasilitas air, dan juga perumahan pekerja. Dan juga ada perencanaan itu pembangunan PLTS yang bertenaga 200 megawatt P dan sistem penyimpanan energi untuk mendukung efisiensi energi. Jadi untuk mendukung keberlanjutan dari adanya smelter di Morowali ini. Next. Di sisi lain juga ada beberapa dampak negatif dari FDI smelter Morowali ini. Yang pertama di sektor lingkungan ini adanya pencemaran khususnya udara dan juga air yang diakibatkan dari adanya limbah industri dan juga deforestasi, alih fungsi lahan di area industri. Juga ada ancaman sumber air bersih seperti mata air di beberapa desa, yakni ada desa Fatuvia dan juga desa Wawolipa. Jadi beberapa desa itu tercemar airnya sehingga beberapa masyarakat itu masih terbatas sumber mata air bersihnya. Juga ada beberapa ancaman kawasan konservasi dan pariwisata alam yang terancam. Kemudian ada beberapa aspek isu sosial seperti kesehatan kerja, menunjukkan beberapa jam kerjanya itu panjang, upahnya rendah, banyaknya tingginya kecelakaan kerja, dan juga ada ketimpangan sosial yang seperti sebelumnya dijelaskan oleh teman saya Fikri, ada penyerapan tenaga kerja asing yang sedikit mendominasi itu bisa memberikan ketimpangan antara posisi bagi warga lokal dan juga TKA yang TKA itu posisinya di kerja itu lebih tinggi daripada tenaga kerja lokal. Nah, hal itu juga seharusnya pemerintah dapat mengintervensi dengan mengaudit beberapa jumlah posisi dan juga TKA yang ada di smelter Morowali ini. Kemudian juga ada beberapa dampak budaya seperti penggeseran nilai-nilai sosial, budaya lokal, terutama akibat urbanisasi dan juga transmigrasi. Dan terakhir ada dampak negatif ketimpangan distribusi manfaat, seperti manfaat ekonomi itu lebih banyak dinikmati oleh pemerintah dan juga investor asing dibandingkan oleh masyarakat lokal, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi tenaga kerja lokal itu posisinya mungkin yang bawahan aja, jadi yang atas seperti supervisor atau manajer yang atas itu yang gajinya lebih banyak itu biasanya tenaga kerja asing dari Tiongkok. Kemudian juga ada komunitas lokal yang menanggung beban sosial dan juga lingkungan lebih besar. Next. Oke, selanjutnya adalah manfaat dan resiko dari trade-off FDI di IMIP, di mana pada manfaat di IMIP, yang pertama adalah arus modal masuk. Sing Sun Group dan mitranya membawa modal besar ke Indonesia
yang dimana modal ini mengurangi beban pembiayaan negara karena pembangunan infrastruktur dan industri dilakukan oleh pihak swasta asing. Lalu yang kedua adalah transfer teknologi, di mana fasilitas di IMIP menggunakan teknologi tinggi dalam pemprosesan nikel, produksi stainless steel, dan integrasi industri, di mana tenaga kerja lokal mendapatkan pelatihan langsung di lapangan, serta mempercepat pembelajaran teknis dan keahlian baru. Nah, walaupun masih belum maksimal, namun ini menjadi langkah awal menuju peningkatan kapasitas industri dalam negeri. Yang ketiga ada industri hilir dan nilai tambah, di mana IMIP mengubah wajah industri tambang Indonesia dari ekspor mentah atau raw material ke produk bernilai tinggi. Hal ini sejalan dengan agenda hilirisasi nasional yang ingin menahan nilai-nilai tambah agar tidak terus mengalir ke luar negeri. Lalu yang terakhir ada lapangan kerja dan efek berganda, di mana IMIP telah menyerap lebih dari 40.000 tenaga kerja baik secara langsung di pabrik maupun tidak langsung di sektor penunjang. Nah, kegiatan industri ini menciptakan multiplier efek yang dimana munculnya usaha lokal atau warung, kontrakan, transportasi, penyedia jasa di sekitar industri yang tersebut. Nah, ada pun beberapa resiko dari manfaat tersebut. Yang pertama adalah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, di mana proses tambang dan pengolahan nikel sangat intensif terhadap lingkungan dan energi, serta resiko utamanya adalah habisnya cadangan nikel lebih cepat tanpa strategi konservasi atau diversifikasi ekonomi. Lalu yang kedua ada kerusakan lingkungan, di mana smelter dan pertambangan menghasilkan emisi tinggi serta limbah berbahaya seperti tiling, deforestasi, pencemaran air laut akibat limbah tersebut, serta hilangnya biodiversitas merupakan dampak langsung dari kegiatan ini. Lalu ada yang ketiga yaitu ketergantungan pada negara investor, di mana mayoritas teknologi, mesin, dan bahkan pasar ekspor dikendalikan langsung oleh investor asing, terutama dari Tiongkok. Nah, hal inilah menciptakan asimetris kekuatan di mana Indonesia menyediakan bahan, tenaga, dan lahan, namun bukan keputusan bisnis dan aliran nilai yang dikuasai oleh pihak luar. Sehingga hal ini dapat menyebabkan risiko geopolitik meningkat, terutama jika hubungan Indonesia dengan negara asal investor yaitu Tiongkok memburuk. Nah, yang terakhir seperti yang disebutkan oleh teman saya di sebelumnya, yaitu adanya ketimpangan sosial dan ketergantungan pada TKA atau tenaga kerja asing, di mana banyaknya posisi penting yang diisi oleh tenaga kerja asing untuk menguasai teknologi dan manajemen tingkat atas, namun sebaliknya tenaga kerja dari Indonesia sendiri eh, ditempatkan se- ditempatkan pada posisi-posisi yang lebih rendah. Hal ini dapat memunculkan kecemburuan sosial, terutama jika masyarakat lokal hanya mendapatkan pekerjaan kasar atau tidak diberikan kesempatan naik jabatan, sehingga dapat memicu gesekan horizontal dan perasaan tidak adil di kalangan warga lokal. Next. Baik, kesimpulan dari presentasi kita hari ini, investasi asing langsung di sektor strategi seperti nikel, di mana nikel ini dinilai sangat penting dalam mendorong hilirisasi dan juga pertumbuhan ekonomi nasional khususnya di Indonesia. Akan tetapi tanpa tata kelola yang adil, transparan, serta berkelanjutan, FDI sendiri ini memiliki resiko yang besar terkait ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, serta dapat mengabaikan hak-hak masyarakat setempat. Oleh sebab itu, maka diperlukan kebijakan yang mampu menjamin partisipasi dan juga perlindungan masyarakat. Hilirisasi harus menjadi upaya yang dapat mengedepankan keadilan sosial yang berkelanjutan dan bukan hanya sekedar industrialisasi. Hilirisasi bukan sekedar langkah industrialisasi biasa, melainkan harus menjadi jalan yang dapat mengantarkan pada keadilan sosial dan berkelanjutan lingkungan. Next. Yang terakhir ya, ini ada beberapa rekomendasi yang kami berikan dari adanya analisis FDI di smelter Morowali. Yang pertama, rekomendasi ini digunakan untuk mengurangi beberapa resiko yang sebelumnya teman saya jelaskan. Yang pertama ini ada perlunya penguatan aturan lingkungan hidup atau AMDAL yang ketat. Jadi untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan ataupun deforestasi dan degradasi lingkungan diperlukannya pengetatan aturan tentang AMDAL yang kemudian ada juga perlunya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan seperti yang disebutkan pada pendekatan triple bottom line yang pada sektor people. Kemudian juga ada perlu kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan tenaga kerja lokal dan juga pelatihan keterampilan seperti
pemerintah bisa mengintervensi dengan adanya penyusunan kurikulum vokasi berbasis kebutuhan industri, contohnya seperti metalurgi nikel, teknik smelter, bahasa teknis Mandarin, dan lain-lain. Kemudian juga ada penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan dan sosial oleh perusahaan. Jadi untuk mengurangi resiko kerusakan lingkungan juga. Oke, next. Ini beberapa referensi yang kami gunakan dalam selama pengerjaan tugas ini. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.